milas titik merusak susu sebenarnya. Ya baru saja kita diperingkatkan oleh dunia sebagai negara dengan kebohongan akademis nomor 2 di dunia, nomor satunya Kazakhstan ya. Halo teman-teman, di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin mudah ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan karakter, khususnya dalam hal kejujuran. Di lingkungan pelajar, kita masih sering menemukan berbagai bentuk ketidakjujuran, seperti menyontek saat ujian, menyalin tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber, hingga bekerja sama secara tidak jujur dalam tugas individu. Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Berdasarkan berbagai survei pendidikan di Indonesia, sekitar 60 hingga 70% pelajar mengaku pernah melakukan kecurangan akademik, seperti menyontek atau plagiarisme. Bahkan, sebagian pelajar menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan wajar dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran telah menjadi kebiasaan yang cukup mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Padahal, jika kita melihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, kejujuran merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika sejak dini pelajar tidak dibiasakan untuk bersikap jujur, maka akan berdampak pada terbentuknya generasi yang kurang berintegritas di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk menanamkan kembali nilai-nilai kejujuran melalui internalisasi nilai Pancasila. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masalah utama dalam lingkungan pelajar saat ini adalah masih tingginya tingkat ketidakjujuran. Kasus ketidakjujuran ini dapat dilihat dari berbagai perilaku seperti menyontek saat ujian, melakukan plagiarisme dalam tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja sendiri. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman pelajar tentang pentingnya kejujuran sebagai nilai moral. Kedua, adanya tekanan akademik seperti tuntutan nilai tinggi dari lingkungan sekolah maupun orang tua. Ketiga, kurangnya pengawasan dan pembiasaan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin ketidakjujuran akan terus terbawa hingga ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ke dunia kerja. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan edukasi yang sederhana, menarik, dan mudah diterapkan oleh pelajar. Internalisasi nilai di sini berarti proses menanamkan secara berulang hingga menjadi kebiasaan dan karakter dalam diri seseorang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, melalui media visual seperti poster, edukasi dengan pesan-pesan positif. Misalnya, jujur itu keren, yang berfungsi sebagai pengingat bagi pelajar. Dan yang kedua, melalui sosialisasi atau penyampaian edukasi secara langsung mengenai pentingnya kejujuran dan kaitannya dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga, melalui pembiasaan sikap jujur dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak menyontek saat ujian. Keempat, melalui refleksi atau diskusi, sehingga pelajar dapat memahami dampak dari perilaku tidak jujur. Solusi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata seperti meningkatnya kesadaran pelajar terhadap pentingnya kejujuran, berkurangnya perilaku kecurangan akademik, terbentuknya kebiasaan jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta terciptanya lingkungan sekolah yang positif, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi teori dalam pembelajaran, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata dalam pembentukan karakter pelajar. Karena pada akhirnya kejujuran bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kebiasaan dan jati diri seseorang. Mari kita mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam perilaku nyata. Tiga, untuk mengurangi perilaku tidak jujur seperti nyontek dan plagiarisme di lingkungan sekolah. Dan keempat, untuk bentuk karakter pelajar yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki moral yang baik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan pelajar mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Jadi ada siapa? Oke. Saya ingin nanya nih ya, menurut adik kenapa kejujuran itu sangat penting dalam lingkungan sekolah? Karena kejujuran sangat penting dalam lingkungan sekolah karena berpengaruh ke masa depan kita. Terima kasih ya. Halo bang, sebelumnya nama abang siapa? Oh, nama saya Lalu Ahmad Istira. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai integritas nih bang. Nah, bagaimana sih contoh integritas dalam kehidupan pelajar menurut abang? Oh, menurut saya sih caranya itu yang pertama itu tidak menyontek saat mengerjakan ujian. Oke. Yang kedua itu selalu datang tepat waktu. Oke. Dan yang ketiga itu selalu bertanggung jawab dan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Cuma itu ya bang? Ya, itu menurut saya. Terima kasih bang ya. Siap, aman. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakjujuran di lingkungan sekolah masih tergolong tinggi, yang ditunjukkan dengan berbagai perilaku seperti mencontek dan plagiarisme. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kejujuran, tekanan akademik, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui edukasi pembiasaan dan pendekatan yang tepat, nilai kejujuran dapat ditanamkan secara bertahap hingga menjadi bagian dari karakter pelajar. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki integritas. Karena pada akhirnya kejujuran adalah fondasi yang utama dalam masa depan yang lebih baik.